Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriliani, NIM 201620005, akan menjelaskan tentang sikap pandangan guru dan pengembangan profesi guru. Kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu indikator kualitas pendidikan suatu bangsa atau negara adalah kualitas SDM, sumber daya manusia. Di Indonesia, kualitas pendidikan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia di Indonesia yang masih rendah, peringkat 110 dibandingkan negara ASEAN sekalipun, UNDP tahun 2005. Disadari atau tidak, masih banyak yang memandang dunia pendidikan secara parsial saja. Misalnya, hanya mengukur kualitas pendidikan hanya dari hasil keluaran output dan outcome. Walaupun sesungguhnya banyak faktor yang berkontribusi, kualitas pendidikan adalah kualitas proses pembelajaran yang terjadi di sekolah, di mana guru sebagai subjek paling menentukan. Apabila guru tidak memenuhi kriteria yang sesuai dengan tuntutannya, maka wajarlah jika kualitas pembelajaran masih terbilang memprihatinkan. Kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia secara umum, khususnya konvensional, yaitu pembelajaran yang terdiri atas rangkaian kegiatan. Yang awal berupa pembelajaran dimulai dengan sajian masalah oleh guru, selanjutnya dilakukan dengan demonstrasi penyelesaian masalah oleh guru yang berupa soal. Padahal, pembelajaran yang lebih menekatkan pada aktivitas dan pemecahan masalah sangat erat kaitannya dengan capaian prestasi siswa yang tinggi. Guru sebagai profesi. Salah satu pasal 8 dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional akan diberikan jika guru yang bersangkutan telah memiliki sejumlah syarat. Antara lain adalah kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidikan yang disyaratkan. Kualitas akademik yang dimaksud harus diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, yaitu S1 atau diploma 4. Kompetensi guru yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sementara sertifikat pendidikan diperoleh guru yang bersangkutan melalui pendidikan profesi yang diikutinya. Kompetensi guru profesional. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan paling tidak ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Beberapa hal yang menjadi indikator kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru yang profesional antara lain: 1. Memahami karakteristik peserta didik, baik fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, memahami latar belakang peserta didik, gaya belajar, kualitas belajar, dan kebutuhan belajar dalam mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga, menguasai teori dan prinsip-prinsip belajar bagi perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi profesional. Beberapa hal yang menjadi indikator kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru profesional adalah: 1. Menguasai substansi materi ajar yang strategi dalam pembelajarannya. Yang kedua, menguasai dalam struktur dan pengorganisasian kurikulum dan silabus yang digunakannya. Yang ketiga, memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keempat, melakukan pengembangan pembelajaran melalui penelitian, tindakan kelas. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Beberapa hal yang dapat menjadi indikator kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Yang pertama,
menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan berwibawa. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan penuh keteladanan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja secara mandiri untuk kepentingan kepribadian dan pengembangan diri dan kemampuan yang bersangkutan. Yang keempat, kompetensi sosial. Beberapa hal yang dapat menjadi indikator kompetensi sosial yang dimiliki oleh seorang guru yang profesional antara lain adalah kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, sesama peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, yang meliputi yang pertama, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam hal-hal pembelajaran. PLPG sebagai pengembangan profesionalisme guru. Program sertifikat guru yang dilakukan melalui PLPG memberikan nuansa baru sebagai suatu pelatihan profesionalisme. Masih terjadi sebagai hambatan dalam pelaksanaannya, baik secara administratif, terutama prosesnya, mengundang peneliti untuk menelaahnya. Sebagai yang diketahui bahwa tujuan diklat profesi guru ini antara lain, yang pertama, menyadari penting dan strateginya kedudukan guru dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, memiliki sifat positif terhadap guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam mengelola pendidikan. Yang ketiga, mempunyai komitmen, dedikasi, dan integrasi yang tinggi terhadap profesi guru yang sebagai tenaga pendidik. Yang keempat, termotivasi untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dirinya dalam bidang pendidikan dan atau bidang lainnya yang relevan dengan dunia pendidikan. Adapun karakteristik bahan ajar sebagai panduan kegiatan diklat antara lain. Yang satu, dua instruktur dapat menambah materi tambahan jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, diharapkan bahwa ajar kaitan dengan fenomena-fenomena sehari-hari dan pengetahuan atau pengalaman peserta sebagai guru. Yang ketiga, instruktur dapat mengelompokkan peserta ke dalam beberapa kelompok kecil diskusi jika dipandang perlu untuk kepentingan efektivitas materi bahan ajar. Yang keempat, ketercapaian bahan ajar ini diukur melalui kegiatan evaluasi dalam kegiatan berlangsung dan pada akhir kegiatan dengan tujuan yang cukup jelas dan didukung oleh bahan ajar yang disusun oleh ahlinya. Diharapkan bahwa PLPG membawa dampak yang nyata bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.